Saya ketawa nonton Somad marah-marah karena dilarang masuk ke Singapura. Catat ya, dilarang masuk bukan dideportasi. Deportasi itu kalau sudah di dalam Singapura terus diusir dari sana. Kalau dilarang masuk, bahkan cuma disuruh nunggu di depan pagar doang, terus disuruh pulang. Pemerintah Singapura memang waspada banget dengan banyak isu tentang agama. Mereka dulu sekitar tahun 1984 pernah memasukkan agama dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Tapi yang ditemukan pemerintah Singapura malah mengerikan. Siswa di sekolah menjadi terkotak-kotak berdasarkan agamanya apa, sehingga mereka jadi nggak fokus belajar. Dari hasil pengkotakan itu, terjadilah ketegangan antara agama di Singapura hanya karena satu agama yang memaksakan kehendaknya pada agama lain, sehingga hampir saja terjadi kerusuhan rasial di sana. Sejak saat itu, pemerintah Singapura mencabut pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Agama bahkan tidak boleh dibicarakan di tempat-tempat publik, kecuali di rumah dan tempat ibadah. Agama harus ada di ruang pribadi, tidak boleh dipamerkan di ruang sosial. Agama harus dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sehingga orang berbaur sebagai warga negara Singapura bukan dari agamanya apa. Itulah yang dilakukan pemerintah Singapura sampai sekarang. Keras? Sudah pasti. Tapi buktinya sampai sekarang Singapura aman. Bahkan ketika mereka memisahkan agama dalam kehidupan sosial, ekonomi mereka juga maju, pendidikan mereka maju, semuanya maju. Beda dengan Indonesia yang cuman agamanya doang yang maju. Pernah dengar ada kerusuhan rasial di Singapura sejak itu? Nggak ada kan? Meski agama penduduk di Singapura mayoritas Buddha, tapi di sana nggak ada keistimewaan untuk mereka yang beragama Buddha. Ukuran pemerintah Singapura adalah kemajuan dan kemakmuran, bukan akhirat. Beda dengan Myanmar yang juga mayoritas beragama Buddha, tapi negaranya sibuk sekali dengan masalah agama daripada kemajuan negara. Nah, dengan situasi yang tenang seperti itu, maka investor asing sudah pasti berbondong-bondong ke Singapura karena negaranya stabil secara politik. Kalian boleh apa saja di Singapura, asal jangan pernah ikut campur di politik dan agama. Itu aja syaratnya. Itu masih belum keras. Yang lebih keras lagi, ketika Singapura mengeluarkan undang-undang terorisme mereka yang dinamakan Internal Security Act atau ISA. Dengan undang-undang itu, pemerintah Singapura bisa menangkap siapa saja yang berpotensi membuat kerusuhan rasial di negara itu tanpa harus lewat proses hukum biasa. Jadi, baru niat bikin rusuh aja, ketika terdeteksi langsung ditangkap oleh polisi. Singapura memang negara otoriter. Mereka tidak pernah membiarkan demokrasi secara politik ada di negara mereka. Demokrasi hanya ada di ekonomi. Itu aja. Politik adalah wilayah pemerintah, bukan warga negara. Jadi kalau Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura, sebenarnya itu harus disyukuri oleh si Somad sendiri. Lah, kalau misalnya dia dibiarkan masuk dan kemudian ceramah menghina agama lain di dalam sana, terus akhirnya ditangkap oleh pemerintah Singapura berdasarkan undang-undang terorisme mereka, nanti yang ribut malah dua negara, Indonesia dan Singapura. Dan Singapura itu terkenal nggak ada kompromi masalah itu. Bisa-bisa dihukum mati si Somad karena dianggap berpotensi membuat kerusuhan rasial di sana. Tahu alasan apa yang membuat Somad dilarang masuk ke Singapura? Somad dianggap sebagai penceramah yang suka menghina agama lain, sehingga dikhawatirkan membangun jurang perbedaan di masyarakat Singapura yang multi etnis dan multi agama. Somad juga dalam ceramahnya pernah merestui bom bunuh diri. Ngeri kan? Wah, bisa ditangkap Somad kalau dia ceramah di sana. Jadi seharusnya Somad dan pendukungnya bukan nyalah-nyalahin pemerintahan Singapura. Seharusnya bersyukur karena sejak awal nggak boleh masuk ke sana daripada nanti ditangkap dan dihukum mati bikin repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi.
Harusnya mulailah ceramah yang bikin adem hati kalau mau dipanggil Ustadz. Ustadz kok ngajarin bunuh diri? Ustadz apaan tuh? Coba misalnya penceramah agama lain dari NU lah misalnya masuk Singapura. Pasti diterima dengan tangan terbuka. Karena rekam jejak mereka adem ayam aja mengajarkan persatuan antar umat agama dan tidak menjelek-jelekan agama lain. Paham kan, Mat? Harusnya lu paham. Udah gede, masa masih nggak pinter-pinter aja. Oh ya, berkaitan dengan radikalisme. Saya baru saja meluncurkan trailer film Sayap-Sayap Patah, kisah yang terinspirasi dari kejadian di Makobrimob tahun 2018, di mana 5 orang anggota Densus 88 gugur di sana. Mari kita jaga negara kita dari radikalisme dan terorisme seperti Singapura menjaga negaranya. Saya seruput kopi dulu. Ya, demikianlah ulasan yang baik yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar terkait dengan di mana Ustadz Abdul Somad yang dilarang untuk tidak masuk ke Singapura. Nah, kita mestinya harus belajar juga dari negara Singapura untuk tidak membiarkan orang-orang yang intoleran, yang merusak keberagaman, sehingga negara tersebut tetap utuh. Nah, itulah sebabnya Singapura ketat, sehingga mereka sangat selektif ketika mengundang penceramah dari manapun. Dan Indonesia harusnya belajar dari hal-hal yang seperti itu. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Denny Siregar dan juga ulasan yang sangat baik dapat menjadi inspirasi, boleh memberikan edukasi bagi kita semua, dan juga boleh mendidik banyak orang di negeri Indonesia ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita.